Bulan Syawal dirayakan dengan Hari Raya Idul Fitri setelah berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Ternyata bulan yang memiliki banyak peristiwa bersejarah dalam sejarah Islam. Berikut adalah peristiwa yang terjadi di bulan Syawal. 1. Perang Uhud. Perang yang terjadi pada 15 Syawal tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi. 1 tahun setelah peristiwa Perang Badar, pasukan Quraisy berniat untuk membalaskan dendam atas kekalahan mereka. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Perang yang bertujuan untuk membunuh Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab, serta keinginan kaum Quraisy untuk memulihkan jalur perdagangan mereka. Dari kaum muslimin, mereka baru mendapatkan kabar 2 hari sebelum pasukan Quraisy sampai di kota Madinah. Dan jumlah pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang, namun di tengah perjalanan berkurang 300 orang karena membelot dan memilih pulang. Pada awalnya, di Perang Uhud, pasukan muslimin mampu mendominasi dan memukul telak pasukan Quraisy. Namun karena pasukan pemanah mengabaikan perintah Rasulullah SAW, dengan cerdiknya, Khalid bin Walid berhasil membalikkan keadaan dan memojokkan pasukan muslimin. 2. Perang Khandaq atau Perang Parit, atau disebut juga sebagai Perang Al-Ahzab atau Perang Pasukan Koalisi. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang ini bermula ketika Yahudi Bani Nadir berencana membunuh Rasulullah SAW dan Yahudi Koinuko yang memprovokasi dan melecehkan perempuan muslim. Hal ini merusak perjanjian damai Piagam Madinah yang akhirnya membuat golongan Yahudi diusir dari kota Madinah. Para pemimpin Yahudi ini tidak tinggal diam. Mereka berkeliling kabilah Arab untuk mendapatkan dukungan, terutamanya menghasut Quraisy Makkah yang dipimpin Abu Sufyan untuk memerangi kaum muslimin atas kekalahan di Perang Badar dan kemenangan tidak total di Perang Uhud. Strategi hasutan Yahudi berhasil. Abu Sufyan memimpin aliansi dengan membawa kabilah Ghofatan, suku Arab Badui yang paling ditakuti saat itu, dengan iming-iming bayaran besar dan terkumpul pasukan sebanyak 10.000 orang. Kabar datangnya pasukan Al-Ahzab sampai kepada Rasulullah SAW dan salah satu sahabat yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, memberikan strategi perang untuk membuat parit. Kemudian dibuatlah parit di kota Madinah dengan panjang hampir 6 km, lebar 4,5 meter, dan kedalaman 3 meter. Perang Khandaq dimenangkan kaum muslimin dengan gemilang, berkat kemampuan yang gigih, berhasil memecahkan kekuatan musuh, dan bantuan dari langit berupa angin dingin. 3. Perang Hunain. Setelah peristiwa Fathu Makkah, pengaruh Islam semakin meluas dan pengikut Islam semakin banyak. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan oleh suku Hawazin dan Saqif. Mereka mengumpulkan beberapa suku untuk melawan. Suku Hawazin dan Saqif berhasil menghimpun kekuatan dengan mengajak suku Nasr, Jusham, dan sebagian Bani Hilal. Pasukan ini dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nadri. Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut menyiapkan pasukan untuk pergi ke daerah Hunain. Jumlah pasukan yang dibawa sebanyak 12.000 orang. Pasukan muslimin berangkat dari Mekah ke Hunain pada 6 Syawal tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Kaum muslimin datang dengan keyakinan besar akan memenangkan peperangan, karena jumlahnya sangat banyak dengan perlengkapan lengkap. Tapi sesampainya di Hunain, pasukan muslimin dibuat kocar-kacir karena dihujani panah dari balik bukit. Pasukan muslimin berlarian dari medan perang, tapi Rasulullah SAW tetap berdiri teguh penuh keyakinan di medan perang dan meyakinkan pasukan muslimin untuk merapatkan barisan dan jangan pernah takut. Mendengar arahan dari Rasulullah SAW, pasukan muslimin bersatu kembali dan pada akhirnya memenangkan pertempuran. Pernikahan Rasulullah SAW. Pada masa jahiliyah, hampir seluruh jazirah Arab mempercayai bahwa bulan Syawal adalah bulan yang penuh kesialan untuk melangsungkan akad nikah, dan kepercayaan ini mengakar dalam dan membelenggu, yang membuat masyarakat jahiliyah enggan dan menahan diri agar tidak melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Rasulullah SAW
dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan untuk melawan tradisi tahayul zaman jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan akad nikah di bulan Syawal untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, dan Hindun binti Abu Umayyah. Ketiganya dilangsungkan di bulan Syawal dengan tahun yang berbeda.